let's say kita berasumsi dan berpositive thinking bahwa ini sudah the end of the pandemic. So apakah menjadi seorang foodpreneur dengan mencoba menembak ke pasar yang low end, apakah tetap prospektif? Oke. Oke, selamat datang Inkubetis di seluruh Indonesia. Selamat datang di ngobrol-ngobrolnya Binus Inkubator. Siang ini saya ditemenin Coach Indriana. Welcome Coach, apa kabar? I'm great. Thank you. Keren. Oke, Coach, kita pengen ngobrol tentang foodpreneur nih. Pendapat Coach Indriana dulu deh tentang foodpreneur. What do you think, Coach? Satu kalimat foodpreneur. Coach Gatot. Gampang hidup, gampang mati. Oh iya, I have to say I agree with that. Yes. Oke, Kak. Kita gua potong di sini nggak apa-apa. Oke. Mau diulang lagi? Nggak usah. Oke. Gampang hidup, Gampang mati. gampang mati. Oke. So, apa yang harus dilakukan? Bagaimanapun orang tentu butuh makanan dong. Setuju. So, based on that standpoint, mestinya foodpreneur akan tetap jadi sesuatu yang menarik. Setuju. Tapi dengan statement Coach Indriana tadi, gampang hidup, gampang mati. What do you think? What should we do? Oke. Apa ya? Kondisi saat ini semua yang punya usaha foodpreneur itu mereka berani punya modal, mereka buat tanpa dia melihat kompetitor kanan kiri. Oke, yang harus dipelajari ya research itu pasti. Oke, apa yang di research nggak hanya apa yang akan kita buat, tapi yang di research itu justru juga kompetitornya dan juga kalau saya bilang itu masyarakat perlu nggak sih sama makanan itu? Oke, kita anggap foodpreneur itu memang adalah bagian 3 besar kebutuhan hidup manusia. Ya kan, jelas kalau dibilang, saya setuju sama Coach Gatot tadi bilang dia primary, pasti orang butuh, bener dia butuh. Tapi dia menyesuaikan nggak dengan kondisi yang sekarang? Menyesuaikan Apalagi dalam konteks apa nih? Misalnya? Keadaan ekonomi, habis pandemi seperti ini, apakah masih memerlukan prioritaskan have fun dengan makanan yang mahal atau cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja gitu loh. Jadi ketika kita bicara foodpreneur, maka kita tidak lagi bicara sekedar foodnya, tapi sudah bicara lebih detail tentang segmennya mau kemana nih. Yes, betul. Okay. So berarti pengenalan segmen pasar menjadi sesuatu yang penting gitu. Iya, setuju. Oke, kalau kita bicara segmen yang paling sederhana dulu dah, low end market gitu. Apakah untuk foodpreneur ketika masuk ke low end market akan tetap masih bagus dengan kondisi, let's say kita berasumsi dan berpositive thinking bahwa ini sudah the end of the pandemic. So apakah menjadi seorang foodpreneur dengan mencoba menembak ke pasar yang low end, apakah tetap prospektif? Oke. In the end of pandemic ini, perekonomian ini kan nggak bakal pulih dalam jangka waktu setahun. Bisa 2-3 tahun. Setuju. Ya kan? Seseorang yang tadinya nggak punya pekerjaan, kena pandemik di PHK, and then tiba-tiba dia memulai lagi. Ya kan? Di dalam hidupnya dia tidak punya spare money untuk membeli makanan yang biasa dia makan sebelum pandemi. Oke, jadi dia hanya bertahan dengan makanan yang ada, dengan budget yang ada. Kalau untuk kondisi sekarang, apakah ini bisa bertahan? Yes, bahkan selamanya bisa bertahan. Kita ngelihatlah di dunia ini kita punya beberapa stages ya, ada yang capability-nya menengah, ada yang ke bawah, ada yang di atas, dan ini pasarnya selalu ada. As long as pasarnya itu tepat, pasti akan long term. Oke, kalau kita kan sering dihadapkan pada bisnis-bisnis yang musiman ya, one season wonder macam es kepal, kemudian dulu cappuccino cincau yang pada saat sedang sangat keren itu everywhere gitu. Tapi pada saat
sudah lewat masa trennya, mungkin sudah habis gitu. Nah begitu. Bagaimana dengan one season wonder seperti itu? Apakah ketika orang mencoba, kan habitnya orang Indonesia nih, lihat bum gitu, menarik nih. Nah, disarankan nggak Coach Indriana sebagai seorang coach menyarankan untuk kita coba jumping ke market seperti itu nggak? Kondisi saat ini nih. Dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini, as long as itu nggak ekspensif ya. Kemudian masyarakat capable untuk membeli, jalankan aja. Itu masuk dalam stages short term bisnis. Oke, tapi memang itu nggak bakal lebih dari setahun ya, itu biasanya ya. Cuma kita bisa taking advantage, taking profit dari situ sih. Jadi setahun ada apa lagi kita ganti, ada apa lagi kita ganti. Kalau mau short term silahkan. Artinya kalau memang dirasakan secara initial capital tidak harus banyak, kemudian masih memungkinkan untuk minimal balik modal gitu ya. Yes. Masih bisa ditembak. Sekarang saya pengen tanya dari sudut pandang yang lain. Bagaimana dengan bisnis kuliner, foodpreneur yang high end, yang membidik pasar-pasar yang mahal gitu. Apakah post pandemic era ini akan menjadi prospektif? Kalau point of view dari saya, dia bisa running tapi nggak bisa larinya tuh nggak secepat yang sebelum pandemi. Dia tetap bisa survive asal dia punya beberapa strategi yang harus dia berikan kepada customer, supaya karena sekarang customer tipenya kan dia, kalau gue ngeluarin sekian gue dapat apa ya, itu tuh sekarang tuh udah mulai lebih sensitif masalah itu. Ya itu harus menjadikan satu paket yang itu habit seperti itu sudah terbentuk jauh sebelum pandemik atau justru muncul di pandemik ini kemarin? Justru mulai muncul di saat pandemik. Kalau iya, karena kan ketidakpastian pendapatan. Tapi fenomena yang menarik sebenarnya yang saya amati, even ketika kita bicara pandemik, ketika bicara ekonomi sedang nggak bagus, banyak bisnis-bisnis yang justru terbuka, ya kan? Banyak bisnis-bisnis baru, saya lewat di banyak tempat itu, tiba-tiba ada restoran baru, ada coffee shop baru. Betul. Do you think it is a good decision untuk membuka bisnis di masa pandemi? Atau dari sudut pandangnya konsidernya gimana? Kalau tentang makanan sebenarnya itu kan nggak ada matinya, ya kan. As long as kita sudah research kanan kiri, oke, ini kita udah ngelihat kayaknya capable. Nah, mau bangun aja, tapi coba deh kita pikirkan gimana caranya kita tidak menyewa tempat. Oke, let's say we're talking about mungkin ghost kitchen, atau mungkin kita bicaranya mungkin bagi hasil sama yang punya tempat, jadi kita nggak bayar sewa, jadi bebannya itu nggak terlalu berat. Ada upaya dan consideration untuk memotong cost dari berbagai sisi lah ya. Betul. Thank you Coach, ini insight-nya udah banyak banget nih. Nah, saya pengen one last question for this session. Langkah-langkah apa yang Coach Indriana bisa rekomendasikan untuk viewers yang pengen memulai foodpreneur-nya di era pasca pandemik? Saya selalu mencoba berpositif thinking bahwa this is the era of post pandemic, jadi kita mudah-mudahan tahun depan sudah gak harus bermasker lagi. Langkah-langkah apa Coach yang harus di-consider dan sebaiknya dilakukan supaya when in term of buka bisnis beneran, kemudian itu berbasis foodpreneur, akan survive dan syukur-syukur scalable. Thank you. Sekarang kita mikirnya jangan terlalu panjang dulu. Kalau saya Coach Gatot, kalau ini saya pikirnya pendek dulu. Pendek dulu dalam arti gini. Let's say kita bikin satu usaha makanan yang kira-kira 1 tahun, nggak nyampe setahun itu kita bisa balik modal. And then setelah itu kita review si kompetitornya, dan berikutnya kita cari partner. Jangan berjuang sendiri. Kita akan ngos-ngosan kalau berjuang sendiri di
mastermind Part, seperti ini. sorry saya potong. Partner di sini dalam konteks sama-sama punya modal di bisnis itu atau partner dalam konteks misalnya supplier and segalanya? Yang punya modal untuk bisnis tersebut. Oh, Biasanya jadi- kita cari partner yang punya tempat tapi dia tidak capable untuk mengoperasikan, kita handle aja. Oke, berarti berkongsi lah ya. Yes. Oke, ya itu. So viewers, itu tadi insight dari Coach Indriana. So any one of you yang di era post pandemic ini pengen membuka bisnis baru berbasis foodpreneur, conversation siang ini yang singkat ini mungkin bisa jadi pembuka, pemantik ide baru. So you can come up with something new dan akan segera dieksekut dalam waktu dekat. Nanti kalau butuh diskusi dengan kami, feel free to contact us through our Instagram. Thank you again, Coach Indriana Thank sudah you, bergabung Coach. dengan teman-teman Yes. siang ini. Viewers, I'll see you next time dengan topik yang lain dengan pembicara